Di pesisir utara tanah Jawa, terbentang sebuah nama yang hingga kini masih bergetar jika diucapkan, Alas Roban. Bukan sekadar hutan, ia adalah sebuah dunia tersendiri yang diselimuti misteri, tempat di mana batas antara alam nyata dan gaib menjadi begitu tipis. Pepohonannya yang menjulang seakan menyentuh langit, merintangi cahaya surya hingga suasana di dalamnya senantiasa temaram dan mencekam. Konon, setiap jengkal tanahnya adalah kerajaan bagi para lelembut dan siluman. Siapapun yang berani melintas tanpa permisi, jangan harap bisa kembali dengan selamat. Namun, di balik keangkerannya, takdir memilih hutan ini untuk menjadi saksi bisu sebuah babat besar. Sebuah kisah tentang ambisi seorang raja, kesaktian seorang ksatria, dan pertarungan dahsyat yang akan membuka tabir kegelapan untuk selamanya. Jauh sebelum jalanan aspal membelahnya, Alas Roban adalah sebuah samudera hijau yang tak bertepi. Terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Batang, Jawa Tengah, hutan ini merupakan benteng alam yang paling ditakuti. Namanya sendiri berasal dari kata alas, yang berarti hutan, dan roban, yang konon merujuk pada fenomena air rob atau naiknya air laut ke daratan, menandakan betapa liarnya alam di kawasan tersebut. Hutan ini begitu lebat dan rapat. Cabang-cabang pohon jati raksasa saling bertautan seolah membentuk atap yang menghalangi siang hari, menciptakan suasana malam abadi di bawahnya. Suara-suara aneh kerap terdengar. Dari auman binatang buas hingga bisikan-bisikan tanpa wujud yang membuat bulu kuduk berdiri. Bagi para pengelana dan pedagang yang melintasi pesisir utara, Alas Roban adalah sebuah momok. Banyak cerita beredar dari mulut ke mulut tentang mereka yang nekat masuk namun tak pernah terlihat lagi, ditelan oleh kegelapan dan misteri hutan. Masyarakat setempat meyakini bahwa Alas Roban bukanlah sekadar hutan biasa. Ia adalah sebuah kerajaan besar bangsa jin dan makhluk halus. Para siluman, lelembut, hingga banaspati menjadikan relung-relung terdalamnya sebagai istana mereka. Konon, ada sepasang jin penguasa bernama Ki Janggut Putih dan Nyi Putih yang dihormati di sana. Kawasan ini juga menjadi tempat pelarian bagi para jin sakti yang terusir dari tempat lain, seperti para pengikut Sabda Palon yang kalah saat Syekh Subakir menumbal tanah Jawa di Gunung Tidar. Aura mistisnya begitu kental terasa. Beberapa area di dalam hutan dianggap sebagai pusat kekuatan gaib, seperti di sekitar pohon beringin putih keramat yang dijaga oleh sosok-sosok sepuh tak kasat mata. Monyet-monyet liar yang berkeliaran di sekitarnya pun dipercaya bukanlah hewan biasa, melainkan jelmaan yang tak bisa ditangkap manusia. Tidak hanya dihuni makhluk gaib, Alas Roban juga menjadi sarang para perampok dan penyamun yang memanfaatkan lebatnya hutan sebagai tempat persembunyian, menambah reputasi bahayanya bagi siapapun yang melintas. Kondisi geografisnya pun tidak kalah menantang. Kontur tanahnya berbukit-bukit dengan tanjakan curam dan kelokan-kelokan tajam. Sungai-sungai yang mengalir deras kerap meluap, dan kabut tebal seringkali turun tanpa diduga, menyesatkan pandangan dan langkah. Kombinasi antara keangkeran gaib dan rintangan alamiah ini menjadikan Alas Roban sebuah wilayah yang terisolasi. Sebuah benteng kegelapan yang seolah tak tersentuh oleh peradaban manusia yang berkembang di sekelilingnya. Tempat ini adalah ujian bagi nyali dan iman. Hanya mereka yang berhati bersih dan memiliki tujuan mulia yang bisa berharap selamat melewatinya. Itu pun dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Alas Roban adalah legenda hidup tentang alam liar Jawa di masa lampau. Sebuah pengingat bahwa ada kekuatan-kekuatan lain di dunia ini yang harus dihormati oleh manusia. Keagungan dan keangkerannya menjadi panggung yang sempurna untuk sebuah drama kolosal yang akan segera dimulai. Pada awal abad ke-17, tepatnya sekitar tahun 1620-an, cakrawala politik di tanah Jawa didominasi oleh kekuasaan kerajaan Mataram Islam di bawah pimpinan seorang raja yang agung dan visioner, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dari keratonnya, Sultan Agung memendam sebuah cita-cita besar, menyatukan seluruh tanah Jawa di bawah panji-panji Mataram dan mengusir kekuatan asing, yaitu Kompeni Belanda, VOC, yang telah bercokol kuat di Batavia. Ia memandang VOC bukan hanya sebagai mitra dagang, tetapi sebagai ancaman bagi kedaulatan dan masa depan negerinya. Untuk mewujudkan ambisinya yang besar,
Sultan Agung sadar bahwa kekuatan militer saja tidak cukup. Ia membutuhkan strategi yang matang dan persiapan logistik yang luar biasa. Rencana penyerangan besar-besaran ke Batavia pun mulai disusun. Ribuan prajurit dari seluruh penjuru wilayah Mataram akan dikerahkan. Namun, sebuah masalah krusial membayangi rencana tersebut. Bagaimana cara memastikan pasokan makanan dan perbekalan bagi puluhan ribu prajurit selama berbulan-bulan dalam perjalanan dan pertempuran yang panjang? Disinilah mata sang sultan tertuju pada sebuah wilayah liar di pesisir utara, Alas Roban. Meskipun dikenal angker dan berbahaya, lokasinya sangat strategis. Hutan ini berada di jalur utama menuju Batavia. Sultan Agung melihat sebuah potensi besar di balik kegelapan hutan tersebut. Jika Alas Roban bisa ditaklukkan dan dibuka, maka wilayah itu dapat diubah menjadi lahan-lahan pertanian yang subur, sebuah lumbung padi raksasa yang akan menjadi tulang punggung logistik bagi pasukannya. Pos-pos persediaan dapat didirikan di sana, memastikan para prajurit tidak akan kekurangan bekal dalam misi suci mereka. Maka, lahirlah sebuah titah agung dari sang raja. Sultan Agung memerintahkan agar Alas Roban dibabat. Ini bukanlah perintah yang mudah. Para penasihat dan panglima perang menyadari betapa beratnya tugas tersebut. Mereka bukan hanya akan menghadapi lebatnya hutan dan liarnya alam, tetapi juga harus berhadapan dengan kekuatan gaib yang telah melegenda dan mencengkeram hutan itu selama berabad-abad. Banyak yang ragu, banyak yang takut akan murka para penghuni tak kasat mata Alas Roban. Namun, titah seorang Sultan Agung adalah hukum yang tak terbantahkan. Tekadnya sudah bulat. Demi kejayaan Mataram dan terbebasnya tanah Jawa dari cengkeraman penjajah, rintangan sebesar apapun harus dihadapi. Perintah untuk membabat Alas Roban pun bergema di seluruh negeri. Sebuah panggilan untuk menaklukkan alam liar dan dunia gaib demi sebuah tujuan yang lebih besar. Sebuah babak baru yang penuh darah, keringat, dan pertarungan spiritual akan segera dimulai. Menghadapi tugas mahabrat yang bahkan membuat para panglima paling berani sekalipun bergidik, Sultan Agung tahu bahwa ia tidak bisa mengutus orang sembarangan. Ia membutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya piawai dalam strategi perang, tetapi juga memiliki kesaktian dan kekuatan batin yang mumpuni untuk menghadapi dunia gaib. Setelah melalui pertimbangan yang mendalam, pilihan sang sultan jatuh kepada seorang tokoh yang sangat dihormati, yaitu Ki Bahurekso. Ki Bahurekso bukanlah orang biasa. Ia adalah tumenggung, jabatan setara bupati, yang memimpin Kabupaten Kendal dan dikenal luas memiliki kesaktian mandraguna serta keberanian yang luar biasa. Ki Bahurekso adalah abdi dalam Mataram yang paling setia. Mendengar titah langsung dari rajanya, ia menerimanya tanpa ragu sedikitpun. Baginya, perintah Sultan Agung adalah sebuah kehormatan dan amanah suci yang harus dijalankan hingga tuntas, apapun risikonya. Ia segera mengumpulkan ribuan pekerja dan prajurit pilihan untuk memulai misi yang hampir mustahil tersebut. Mereka bergerak menuju tepi Alas Roban, membawa serta peralatan tebang dan bekal. Namun yang lebih penting, mereka membawa keberanian yang telah dinyalakan oleh semangat pemimpin mereka. Perjalanan menuju Alas Roban sendiri sudah merupakan sebuah ujian. Aura mencekam dari hutan tersebut seolah menyambut kedatangan mereka dari kejauhan. Ki Bahurekso, dengan kepekaan batinnya, dapat merasakan energi gaib yang sangat kuat memancar dari dalam hutan. Ia sadar bahwa pertempuran yang akan ia hadapi tidak hanya melawan pohon-pohon raksasa, tetapi juga melawan para penguasa tak kasat mata yang telah lama mendiami tempat itu. Sebelum memulai pembabatan, Ki Bahurekso melakukan ritual dan doa, memohon perlindungan dan kekuatan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ia menasihati pasukannya untuk senantiasa menjaga sikap, tidak sombong, dan tidak merusak alam lebih dari yang diperlukan. Ia tahu bahwa menghormati, penunggu, adalah langkah awal yang bijaksana sebelum memulai sebuah pekerjaan besar di wilayah mereka. Sikapnya yang arif ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang panglima perang, tetapi juga seorang pemimpin spiritual yang mengerti tata krama alam. Dengan restu dan perintah dari Sultan Agung, serta bekal kesaktian dan kebijaksanaannya, Ki Bahurekso berdiri di gerbang Alas Roban.
Ia memandang ke dalam kegelapan hutan dengan tatapan tajam dan hati yang mantap. Di belakangnya, ribuan orang menanti komandonya, siap untuk mempertaruhkan nyawa demi membuka jalan bagi kejayaan Mataram. Inilah awal dari legenda babat Alas Roban, yang dipimpin oleh seorang ksatria pilihan, Ki Bahurekso. Sesuai perintah Ki Bahurekso, para pekerja mulai mengayunkan kapak mereka. Suara derak pohon yang tumbang memecah keheningan Alas Roban yang telah berlangsung selama berabad-abad. Awalnya, semua berjalan lancar. Namun, tak lama kemudian, keanehan-keanehan mulai terjadi. Para pekerja mulai jatuh sakit secara misterius. Beberapa mengeluh pusing, demam tinggi, lalu tiba-tiba meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Yang lain bertingkah seperti orang gila, berteriak-teriak ketakutan pada malam hari, mengaku melihat penampakan-penampakan mengerikan. Ki Bahurekso segera menyadari bahwa ini bukanlah penyakit biasa. Ini adalah serangan dari para penghuni gaib Alas Roban yang murka karena wilayah mereka telah diusik. Ternyata, hutan belantara itu dipimpin oleh seorang raja jin yang sangat sakti bernama Dadu Ngawuk. Dadu Ngawuk dan bala tentaranya dari bangsa jin, setan, dan siluman tidak terima ketenangan mereka diganggu. Mereka memandang para penebang pohon sebagai penyusup yang harus diusir dengan cara apapun. Serangan gaib pun dilancarkan secara besar-besaran. Setiap malam, suasana di perkemahan para pekerja menjadi sangat mencekam. Sosok-sosok bayangan hitam sering terlihat melintas di antara pepohonan. Suara tangisan dan tawa melengking terdengar dari segala penjuru. Alat-alat kerja seringkali hilang secara misterius atau ditemukan dalam keadaan rusak parah. Semangat para pekerja mulai goyah. Rasa takut yang begitu hebat menyelimuti mereka, membuat banyak yang ingin melarikan diri dan meninggalkan tugas berat tersebut. Korban terus berjatuhan, dan proyek pembabatan hutan terancam gagal total. Melihat pasukannya berada di ambang keputusasaan, Ki Bahurekso tahu bahwa ia harus turun tangan secara langsung. Ia tidak bisa lagi hanya berperang melawan pohon. Ia harus berperang melawan kekuatan yang tidak kasat mata. Ia melakukan semadi, mengheningkan cipta untuk berkomunikasi dengan kekuatan gaib yang menyerang pasukannya. Dalam meditasinya, ia bertemu dengan sosok Raja Jin Dadu Ngawuk yang angkuh dan penuh amarah. Dadu Ngawuk mengancam akan membinasakan semua manusia yang berani menginjakkan kaki di wilayahnya. Pertempuran verbal yang sengit terjadi di alam gaib, namun tidak ada titik temu yang tercapai. Ki Bahurekso bersikeras bahwa ia menjalankan titah raja untuk tujuan mulia, sementara Dadu Ngawuk tidak peduli dan hanya ingin wilayahnya kembali tenang seperti sedia kala. Perang terbuka antara dunia manusia dan dunia jin pun tak terhindarkan lagi. Karena jalan damai menemui jalan buntu, Ki Bahurekso tidak punya pilihan lain selain menantang langsung Raja Jin Dadu Ngawuk. Pertarungan antara dua pemimpin dari dua alam yang berbeda pun dimulai. Ini bukanlah pertarungan fisik dengan adu pedang atau tombak, melainkan perang tanding ilmu kesaktian yang dahsyat. Langit di atas Alas Roban seolah bergemuruh, angin bertiup kencang, dan kilat sambar menyambar saat keduanya saling mengeluarkan ajian andalan mereka. Dadu Ngawuk, sebagai penguasa gaib yang telah ribuan tahun berkuasa, memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia mampu menciptakan ilusi-ilusi mengerikan, memanggil bala tentara siluman, dan mengubah wujudnya menjadi berbagai makhluk menakutkan. Namun, Ki Bahurekso bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Sebagai seorang tumenggung Mataram yang sakti, ia dibekali dengan iman yang kuat dan ilmu kanuragan tingkat tinggi yang diwariskan oleh para leluhurnya. Dengan tenang dan penuh keyakinan, ia menangkis setiap serangan gaib yang dilancarkan oleh Dadu Ngawuk. Pertarungan itu berlangsung berhari-hari, menguras energi kedua belah pihak. Ki Bahurekso terus berdoa memohon pertolongan Allah, dan kekuatan imannya menjadi perisai terkuat yang melindunginya dari sihir hitam Dadu Ngawuk. Akhirnya, dalam satu momen puncak, Ki Bahurekso berhasil menemukan titik lemah sang Raja Jin. Dengan sebuah ajian pamungkas, ia berhasil menaklukkan dan melumpuhkan kesaktian Dadu Ngawuk. Sang Raja Jin pun tersungkur,
mengakui keunggulan ksatria manusia utusan Sultan Agung. Meskipun menang, Ki Bahurekso menunjukkan kebijaksanaannya. Ia tidak membinasakan Dadu Ngawuk dan para pengikutnya. Sebaliknya, ia menawarkan sebuah perjanjian. Ia menjelaskan kembali tujuan mulia dari pembabatan hutan ini, yaitu untuk kedaulatan tanah Jawa dan kesejahteraan rakyat. Sebagai gantinya, ia menawarkan sebuah kesepakatan yang adil. Para makhluk gaib diizinkan untuk tetap tinggal di alas roban, namun mereka tidak boleh lagi mengganggu para pekerja. Sebagai jaminannya, Ki Bahurekso berjanji bahwa setelah lahan pertanian jadi dan menghasilkan panen, sebagian dari hasil bumi pertama akan dipersembahkan kepada mereka sebagai bentuk penghormatan. Mendengar tawaran yang bijaksana itu, Dadu Ngawuk yang telah takluk pun menyetujuinya. Sejak saat itu, gangguan-gangguan gaib berhenti total. Para pekerja dapat melanjutkan tugas mereka dengan tenang dan aman. Kemenangan Ki Bahurekso bukan hanya kemenangan kekuatan, tetapi juga kemenangan diplomasi dan kebijaksanaan. Dengan takluknya Raja Jin Dadu Ngawuk dan tercapainya perjanjian damai, proses pembabatan alas roban berjalan dengan lancar. Sisi barat hutan yang lebat berhasil dibuka, berubah menjadi lahan luas yang siap untuk dijadikan persawahan. Tugas selanjutnya adalah memastikan lahan tersebut mendapatkan pengairan yang cukup. Para prajurit Mataram pun mulai membangun sebuah bendungan di sebuah sungai yang kini dikenal sebagai Sungai Kramat. Namun, lagi-lagi, sebuah rintangan aneh menghadang. Bendungan yang telah dibangun dengan susah payah selalu jebol dan air tidak pernah mau mengalir dengan lancar ke lahan persawahan. Setelah diselidiki, Ki Bahurekso dan pasukannya menemukan penyebabnya. Aliran sungai ternyata terhalang oleh sebatang kayu jati raksasa yang melintang, watang dalam bahasa Jawa. Ukurannya begitu besar hingga mustahil untuk dipindahkan dengan kekuatan manusia biasa. Setiap kali berusaha disingkirkan, batang kayu itu seolah memiliki kekuatan sendiri dan kembali ke posisi semula. Ki Bahurekso kembali menggunakan kepekaan batinnya. Ia menemukan bahwa batang kayu raksasa itu bukanlah kayu biasa, melainkan perwujudan dari Raja Siluman Uling bernama Kolo Dribikso yang bersemayam di dasar sungai. Siluman ini tidak terima aliran air di kerajaannya diatur oleh manusia. Anak buah Kolo Dribikso lah yang terus-menerus merusak bendungan yang dibangun. Sekali lagi, Ki Bahurekso harus berhadapan dengan penguasa gaib lainnya. Pertarungan sengit kembali terjadi. Kali ini di dalam air dan di sekitar sungai. Ki Bahurekso menyerang sarang siluman uling tersebut. Dengan kesaktiannya, ia berhasil mengalahkan Kolo Dribikso dan seluruh anak buahnya. Konon, darah para siluman yang tewas membuat air kedung, bagian sungai yang dalam, berubah menjadi merah kehitaman atau gowok, sehingga tempat itu kelak dikenal sebagai Kedung Si Gowok. Setelah rintangan gaib di sungai disingkirkan, kini tersisa masalah fisik, memindahkan batang kayu raksasa yang melintang. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Ki Bahurekso melakukan sebuah ritual sakral. Ia memusatkan seluruh kekuatan batin dan kesaktiannya. Lalu dengan sekali hentakan ia mengangkat batang kayu raksasa itu sendirian dari dasar sungai dan melemparkannya ke daratan. Peristiwa heroik dan luar biasa ini disaksikan oleh seluruh pasukannya. Untuk mengenang peristiwa ini, di mana Ki Bahurekso ngembat watang, mengangkat batang kayu, maka daerah tersebut kelak dikenal dengan nama Batang. Peristiwa ini diperkirakan terjadi sekitar tahun 1628. Beratus-ratus tahun setelah era Sultan Agung dan Ki Bahurekso, nasib alas roban kembali berubah secara drastis. Pada awal abad ke-19, tepatnya antara tahun 1808 hingga 1811, Tanah Jawa berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda dengan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang terkenal kejam dan ambisius. Daendels memiliki proyek raksasa untuk membangun sebuah jalan raya yang membentang sepanjang 1000 km dari Anyer hingga Panarukan, yang dikenal dengan nama De Grote Postweg atau Jalan Raya Pos. Tujuannya adalah untuk memperlancar pergerakan militer dan administrasi kolonial. Jalur yang telah dirintis oleh Ki Bahurekso di alas roban pun masuk ke dalam proyek Daendels.
jalan setapak itu akan diperlebar dan diperkeras. Namun, metode yang digunakan oleh Daendels sangat tidak manusiawi. Ia menerapkan sistem kerja paksa atau rodi. Ribuan rakyat pribumi dari berbagai daerah dipaksa bekerja tanpa upah, tanpa makanan yang layak, dan di bawah ancaman cambuk serta moncong senjata. Mereka harus membelah bukit, meratakan tanah, dan menyingkirkan batu-batu besar hanya dengan peralatan sederhana. Alas Roban kembali menjadi saksi bisu sebuah penderitaan. Kondisi kerja yang sangat berat, wabah penyakit, dan kekejaman para mandor Belanda menyebabkan ribuan pekerja rodi meninggal dunia. Konon, mayat-mayat mereka tidak dikuburkan secara layak, melainkan dibiarkan begitu saja di dalam hutan atau bahkan dijadikan tumbal, ditanam di dalam pondasi jalan untuk memperkuatnya secara gaib. Jeritan dan rintihan kesakitan mereka seolah meresap ke dalam tanah dan pepohonan Alas Roban. Tragedi kemanusiaan ini menambah lapisan baru pada keangkeran Alas Roban. Arwah-arwah para pekerja rodi yang meninggal dengan penasaran diyakini masih gentayangan di sepanjang jalur tersebut hingga saat ini. Kisah-kisah tentang penampakan sosok pekerja zaman dulu, suara rintihan di malam hari, atau warung gaib yang tiba-tiba muncul dan menghilang menjadi buah bibir di kalangan para pelintas. Keangkeran Alas Roban tidak lagi hanya bersumber dari kerajaan jin, tetapi juga dari memori kelam sejarah kekejaman kolonial. Pada masa yang lebih modern, di era 1980-an, Alas Roban kembali menjadi tempat yang kelam. Konon, hutan ini dijadikan lokasi pembuangan mayat para korban penembakan misterius, Petrus. Sejarah kelam yang berlapis-lapis ini semakin mengukuhkan reputasi Alas Roban sebagai salah satu jalur paling angker di Indonesia, di mana setiap kelokannya menyimpan cerita duka dan misteri yang tak terpecahkan. Kini, Alas Roban telah berubah. Jalanan aspal yang mulus telah menggantikan jalur setapak penuh lumpur. Deru mesin kendaraan telah menggantikan keheningan mistis masa lalu. Namun, warisan legendanya tidak pernah pudar. Jalur ini tetap menjadi urat nadi vital transportasi di pesisir utara Jawa. Namun aura keangkeran dan misteri masih menyelimutinya dengan tebal, terutama saat malam tiba. Banyak pengemudi masih merasakan hawa yang berbeda saat melintas, seolah diingatkan bahwa mereka sedang melewati tanah yang syarat akan sejarah dan energi. Kisah babat Alas Roban yang dipimpin oleh Ki Bahurekso menjadi sebuah legenda yang agung. Ia bukan hanya cerita tentang pembukaan hutan, tetapi juga tentang keberanian, kepemimpinan, dan kebijaksanaan. Ki Bahurekso mengajarkan bahwa untuk menaklukkan sebuah rintangan besar, kekuatan fisik saja tidak cukup. Dibutuhkan juga kekuatan spiritual, iman yang kokoh, serta kemampuan untuk berdiplomasi dan menghormati kekuatan lain, bahkan yang tak kasat mata sekalipun. Kemenangannya atas para jin bukan dengan pemusnahan, melainkan dengan perjanjian yang saling menghormati. Di sisi lain, kisah kelam kerja rodi di bawah Daendels menjadi pengingat abadi tentang penderitaan yang disebabkan oleh ambisi dan keserakahan yang tidak mengenal batas kemanusiaan. Arwah-arwah yang konon masih bersemayam di sana adalah simbol dari suara kaum tertindas yang tidak boleh dilupakan. Mereka adalah saksi bisu dari betapa mahalnya harga sebuah pembangunan jika harus dibayar dengan nyawa dan air mata. Alas Roban adalah sebuah kitab sejarah raksasa yang terhampar di alam. Ia mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan antara kemajuan dan penghormatan terhadap alam serta masa lalu. Setiap pohon, setiap bukit, dan setiap kelokan jalannya adalah bab-bab yang menceritakan perjuangan para pahlawan, rintihan para korban, dan pertarungan antara dunia nyata dan dunia gaib. Pada akhirnya, legenda babat Alas Roban memberikan sebuah pesan moral yang mendalam, bahwa setiap jengkal tanah memiliki ceritanya sendiri. Manusia boleh datang untuk membangun dan mengubah, namun kita tidak boleh lupa untuk permisi dan menghormati sejarah serta para penghuni yang telah ada jauh sebelum kita. Sebab, kesombongan dalam menghadapi alam dan sejarah seringkali hanya akan membawa malapetaka. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat diambil hikmahnya, dan segala kebenaran sejatinya kita kembalikan kepada Allah Sang Pencipta Alam.